Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita kepada acara inti, yaitu uraian ayat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan dibahas Quran Surat At-Taubah ayat 38 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Mei Fitriani dari kelas KMP 23. Sebelumnya, saya sapa Buya Hasrizal dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Malartina dan Bapak Ibu semuanya. Doa tulus kami tak henti-hentinya. Amin. Kami Kita mohonkan pada semuanya Allah semoga Buya dan keluarga serta dan seluruh kita anggota semua. Al-Hasani selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Selanjutnya saya akan menyapa pendamping Buya. Assalamualaikum Ibu Mei Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Alhamdulillah terlihat sudah siap ya Bu. Insya Allah, Bu. Semoga Allah meridhoi sehingga Bu Mei bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan tenang dan lancar. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya dan Bu Mei untuk memulai. Syukran Bu Mala. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini akan membahas surat At-Taubah ayat 38 bersama Bu Mei Fitriani dari KMP 23. Assalamualaikum Bu Mei Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ya, Ibu di mana posisi sekarang? Di Padang, Bu ya. Oh, Padang tepatnya di mana tuh? Di daerah Jati, Bu ya. Oh, Jati 2, Jati 3. Di Jalan Selungkang. Oh, Selungkang masuk ke apa Iya. itu ya? Oke, daerah belakang Tekon, belakang Iya, Bu ya. kantor KPPN lama ya. Iya. Oke, Bu Fitriani dulu yang membawa Kelsa ini siapa Bu? Om Fauzi, Bu ya. Oh, Om tuh ya. Iya, Bu ya. Oke. Habis itu Bu Fitriani ngajak juga mertuanya ya, Bu Nurlili Iya, Bu. Darwis ya. Oke, sekarang Bu Fitriani masih aktif bekerja ya? Iya, Ibu ya, insya Allah. Oke, baik. Berada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurniati dan Bunda Nur Erwani. Sudah siap dengan Atoba 38, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Baik, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrafil iwa wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu, sehingga kita dapat bertemu dalam kajian Ba'da Subuh pagi ini. Salawat berserta salam, tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan ke dalam kehidupan yang penuhnya rahmat. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani sebagai penemu, pengajar, sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga ilmu yang telah dibagi beliau kepada kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Buya beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu pembimbing kelas, terutama pembimbing kelas Mei pagi 2023, Uni Zurmiati, Bunda Nur Erwani, yang selalu sabar dan tidak mengenal lelah dalam mengajar dan membimbing kami di kelas. Hanya Allah lah yang akan membalas semua dedikasi yang beliau telah perbuat di akhirat kelak nanti. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu perangkat kelas Mei pagi 2023, serta saudara-saudari anggota kelas Mei pagi 2023 yang selalu kompak, saling menguatkan, menyemangati dalam setiap kegiatan. Semoga persaudaraan ini berlanjut terus sampai di jannah nanti. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Helmi Hedianto dan Bapak Ibu yang telah berkenan merekam kegiatan belajar di kelas dan membagikannya, di mana rekaman tersebut sangat bermanfaat bagi kami yang masih belum bisa membagi waktu dengan baik untuk dapat terus mengikuti kegiatan belajar dengan mempelajari hasil rekaman tersebut. Dan ucapan terima kasih teristimewa kami sampaikan kepada Om Muhammad Fauzi dan Tante Evi Ernoviana yang telah mengajak dan memberikan pemahaman-pemahaman sehingga kami bergabung dan semoga tetap bersama di dalam mempelajari metode gramatikal Al-Hasani sampai akhir hayat kami nanti. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu telah berikan dengan ganjaran yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus sepanjang masa. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang berbahagia, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 38 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum iza qila lakum firu fi sabilillah. Infiru fi sabilillahi saqaltum ilal arditum bil hayatid dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Quran Surat At-Taubah ayat 38 terdiri dari 3 bagian dan 32 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 17. Bagian kedua, penggalan 18 sampai 24.
Bagian ketiga, penggalan 25 sampai 32. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 38. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, ma. Penggalan keenam, la. Penggalan ketujuh, hum. Penggalan kedelapan, iza. Penggalan kesembilan, qila. Penggalan ke-10, la. Penggalan ke-11, humu. Penggalan ke-12, infiru. Penggalan ke-13, fi. Penggalan ke-14, sabilillahi. Penggalan ke-15, issakoltum. Penggalan ke-16, ilah. Penggalan ke-17, al-ardi. Penggalan ke-18, A. Penggalan ke-19, Roditum. Penggalan ke-20, B. Penggalan ke-21, Al-Hayati. Penggalan ke-22, Ad-Dunya. Penggalan ke-23, Mina. Penggalan ke-24, Al-Akhirati. Penggalan ke-25, fa. Penggalan ke-26, ma. Penggalan ke-27, mata'ul hayati. Penggalan ke-28, ad-dunya. Penggalan ke-29, fi. Penggalan ke-30, al-akhirati. Penggalan ke-31, illa. Penggalan ke-32, qalilun. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 38 bagian 1, penggalan 1 sampai 17. Penggalan 1, ya, bentuk huruf bermakna, arti wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuk huruf bermakna, arti wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuk kata penghubung jamak, arti orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuk kata kerja lampau dengan ciri waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata amina, pola af'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 49, mereka telah beriman. Penggalan kelima, ma, bentuk huruf bermakna, arti mengapa. Penggalan keenam, la, bentuk huruf bermakna, arti bagi. Penggalan ketujuh, bentuk kata ganti, arti kalian. Penggalan kedelapan, iza, bentuk huruf bermakna, arti apabila. Penggalan ke-9, kila, bentuk kata kerja lampau pasif. Aslinya kuwila. Huruf siawaw berubah menjadi ya, sehingga kuwila menjadi kuyila. Untuk meringankan bacaan, harokat domah pada huruf ko berubah menjadi kasroh, dan huruf siaya yang berharokat kasroh berubah menjadi ya sukun, sehingga kuyila menjadi kila. Ciri kata kerja lampau, fathah di akhir. Ciri pasif, huruf pertama harokat domah, dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Pelaku pasif huwa, akar kata koala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 360, dia telah dikatakan. Penggalan ke-10, la, bentuk huruf bermakna, arti kepada. Penggalan ke-11, kumu, bentuk kata ganti. Aslinya kum, karena kata selanjutnya diawali sukun. Supaya dapat dibaca, maka kum diberi harokat domah menjadi kumu. Arti kalian. Penggalan ke-12, infiru, bentuk kata kerja perintah dengan ciri alif di depan dan waw sukun alif di belakang.
sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Untuk akar kata nafaro dengan pelaku antum, kakak SAD-nya adalah tanfiruna. Dibuang huruf awal ta, kemudian diperhatikan huruf pertama. Karena sukun, maka ditambah huruf alif penolong. Dengan harokatnya, memperhatikan harokat kedua akar kata. Di mana huruf kedua akar kata adalah kasroh, maka harokat alif penolong menjadi kasroh. Kemudian diperhatikan huruf belakang. Untuk pelaku antum, dibuang na dan diganti dengan alif. Sehingga KKP dari KKSAD tanfiruna adalah infiru. Akar kata nafaro, pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 1444. Kalian berangkatlah. Penggalan ke-13, fi, bentuk huruf jar, arti di. Penggalan ke-14, sabilillahi, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama, sabila, berbentuk kata benda superlatif. Aslinya sabilan. Karena didahului huruf jar menjadi sabilin dan bermajemuk menjadi sabili. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir. Ciri superlatif ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun, arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 607 untuk akar kata dan halaman 608 untuk kata yang dicari yaitu jalan. Kata kedua Allahi, aslinya Allaha, karena sebagai kata kedua dari kata benda majemuk menjadi Allahi. Arti kata benda majemuk sabilillahi adalah jalan Allah. Penggalan 15, Issakoltum, bentuk kata kerja lampau. Aslinya istakoltum. Untuk akar kata sakula dengan pelaku antum pola ifta'ala, KKL-nya adalah istakoltum. Tapola berubah menjadi sa, kemudian melebur dengan sa sukun menjadi sa tasdid, sehingga istakoltum menjadi issakoltum. Ciri kata kerja lampau, tum di akhir. Pelaku antum, akar kata sakula, pola ifta'ala. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 152. Kalian merasa berat untuk berangkat. Penggalan ke-16, ila, bentuk huruf jar, arti di. Penggalan ke-17, al-ardi, bentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya al-ardo, karena didahului huruf jar menjadi al-ardi. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 18, tempatnya. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 38, bagian 1, penggalan 1 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu malakum iza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Duhai orang-orang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah kalian untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tetap di tempat kalian. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 38, bagian kedua, penggalan 18 sampai 24. Penggalan 18,
A. Bentuk huruf bermakna, arti apakah? Penggalan ke-19, roditum. Bentuk kata kerja lampau dengan ciri tum di akhir. Pelaku antum, akar kata rodia, pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 142. Kalian telah senang. Penggalan ke-20, bi, bentuk huruf jar, arti dengan. Penggalan 21, al-hayati, bentuk kata kerja, kata benda, objek. Aslinya al-hayata, karena didahului huruf jar menjadi al-hayati. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam di awal, dan ta marbutoh di akhir. Ciri objek, fathah di akhir. Akar kata, hayya, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'alatun. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 315 untuk akar kata, dan halaman 316 untuk kata yang dicari, yaitu kehidupan. Penggalan ke-22, ad-dunya, bentuk kata benda superlatif. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri superlatif sesuai pola, akar kata danawa menjadi dana. Berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw di akhir kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 130, dunia. Penggalan 23, mina, bentuk huruf jar. Aslinya min. Karena kata selanjutnya diawali sukun, supaya dapat dibaca, maka min diberi harokat fathah menjadi mina. Arti dari. Penggalan 24. Al-akhiroti, bentuk kata benda pelaku aktif. Aslinya al-akhirota, karena didahului huruf jar menjadi al-akhiroti. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam di depan, dan ta marbutoh di belakang. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata harokat panjang, dan huruf kedua akar kata harokat kasroh. Akar kata akhoro, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'ilatun, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 36, akhirat. Arti Quran Surat At-Taubah, ayat 38, bagian kedua, penggalan 18 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aroditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian merasa senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Lanjutan uraian Quran Surat At-Taubah, bagian ayat 38, bagian ketiga, penggalan 25 sampai 32. Penggalan 25, fa, bentuk huruf bermakna, arti padahal. Penggalan 26, ma, bentuk huruf bermakna, arti tidak. Penggalan 27, mata ul hayati, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama mata'u, bentuk kata benda kerja tunggal. Bentuk kata benda kata kerja tunggal. Artinya aslinya mataun, karena bermajemuk menjadi mata'u. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata mata'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Arti terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1306 untuk akar kata dan halaman 1307 untuk kata yang dicari, yaitu harta benda. Kata benda kedua, al-hayati, bentuk kata benda kata kerja. Aslinya al-hayatu, karena merupakan kata kedua dari kata benda majemuk menjadi al-hayati.
Ciri kata benda, alif lam di depan dan ta marbutoh di belakang. Akar kata hayya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun, arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 315 untuk akar kata dan halaman 316 untuk kata yang dicari, yaitu kehidupan. Arti kata benda majemuk, mata ul hayati adalah harta benda kehidupan. Penggalan ke-28, ad-dunya, bentuk kata benda superlatif. Ciri kata benda alif lam di awal, ciri superlatif sesuai pola. Akar kata danawa menjadi dana, berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw di akhir kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la, arti terdapat di dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 130 dunia. Penggalan ke-29, fi, bentuk huruf jar, arti pada. Penggalan ke-30, al-akhirati, bentuk kata benda pelaku aktif. Aslinya al-akhirota, karena didahului huruf jar menjadi al-akhiroti. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam dan ta marbutoh di akhir. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua akar kata harokat kasroh. Akar kata akhoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun, arti terdapat di dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 36, yaitu akhirat. Penggalan 31, ilah, bentuk huruf bermakna arti kecuali. Penggalan ke-32, kolilun, bentuk kata benda superlatif dengan ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri superlatif ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata kolala menjadi kola. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1151 untuk akar kata dan halaman 1152 untuk kata yang dicari, yaitu sangat sedikit. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 38, bagian ketiga, penggalan 25 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalilun. Padahal tidaklah kesenangan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, kecuali sangat sedikit. Arti keseluruhan Quran Surat At-Taubah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakumu firu fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Duhai orang-orang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah kalian untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tetap di tempat kalian? Apakah kalian merasa senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal tidaklah kesenangan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, kecuali sangat sedikit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi tulisannya Ibu Mevitani sini yang bikin itu ya? Iya, Bu ya. Oh, bagus tulisannya. Sebelum belajar itu bisa nulis Al-Quran seperti itu nggak tuh ya? Enggak, Bu Nggak. ya. Enggak. Itu aja menulis aja sudah ketahuan manfaatnya ya. Iya, Nah, Bu. kalau di kantor Bu masih aktif itu pernah mengerjakan Al-Quran di kantor nggak? Pernah, Pada Bu ya. nah, Selalu pernah. Ya. ditanya teman atau gimana? Ditanya, Bu ya. Terus jawabnya apa, Bu? Iya, belajar gramatikal. Oh, nggak ada perhatian khusus dan mana belajar ini Iya. gimana caranya? Karena Ditanya kan nggak? kelasnya kan jadwalnya jam kantor, Bu ya. Ya, Jam 9. ya artinya reaksi teman-teman gimana?
Iya, banyak yang kagum, tapi ketika diajak masih belum mau, Bu ya. Berarti itu dia orang-orang yang tertarik itu adalah orang-orang pilihan Bu Fitriani ya. Insya Nggak Allah, ya. semua orang tertarik. Kadang dia hanya sedang melihat, ada sudah komentar, tapi tidak tertarik ya. Jadi orang yang tertarik Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan. Syukur Bu Fitriani ya, sudah tertarik dengan Al-Quran dan mumtaz ya. Semoga tetap istiqomah bersama Al-Quran ya Bu. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 38 yang sudah dibawakan oleh Bu Fitriani ya dengan mumtaz, walaupun beliau masih aktif, tapi tetap semangat belajar Al-Quran. Makanya beliau minta di Ahad ya, karena hari-hari lainnya dia masuk ke kantor ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 38. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Karena kita sama-sama belajar, mungkin tadi ada yang salah urai, salah ucap, salah kata, salah tulis. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, kita meyakini bahwa itulah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu membersamai kita. Kami kembalikan kepada Bu Mala Retina sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Mala Retina. Baik, Bu ya. Demikian uraian Al-Quran, Quran Surat Al-Taubah ayat 38, berikut penjelasannya. Sukron Bu ya.